karena ya dia tidak punya pengetahuan tentang NU itu apa dan siapa. Maka ya jawabannya seperti itu, layaknya orang bodoh dan tolol menjawab pertanyaan. Oke, apa maksud dan tujuan ngomong itu tuh? Saya NU kultural, soal ingin memisahkan antara struktur dengan kultur. Ketika terjadi pemisahan, apa yang terjadi? Struktur itu nggak mungkin ada ketika nggak ada kultur. Jadi yang diinginkan oleh orang yang suka mengatakan bahwa saya NU kultural, ingin ada perpecahan di tubuh NU sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin membacakan satu berita yang saya kira cukup menarik nih ya. Tentang Pak Gus yang hari ini dilaporkan oleh santri, oleh Ansor karena penghinaannya kepada Kiai Said Akil Siraj dan kepada NU. Dan perlu diingatkan satu lagi catatan bahwa semua warga NU itu kurang ajar. Saudara, semua warga NU itu kurang ajar. Kalimat-kalimat yang ya saya kira semua warga NU itu akan sakit dengan kata-kata itu. EPI Jatim akan dampingi Gus Nur hadapi kasus dugaan hina NU. Ini dari CNN Jakarta ya. Sugik Nur Raharja alias Gus Nur dan tim penasihat hukum menyatakan sikap menjalani proses hukum atas pelaporan dirinya terkait pernyataan pada video YouTube Repli Harun berjudul Setengah Jam Bersama Gus Nur. Isinya kritik pedas semua. Pertanyaan saya itu kritik atau apa gitu? Kritik itu harus membangun. Ini yang salah itu media atau nyindir keras kepada Sugik atau apa. Namanya kritik itu ya harus membangun, bukan menimbulkan emosi orang. Itu namanya tuduhan. Itu namanya penghinaan, pelecehan itu namanya. Masa iya mengatakan semua warga NU kurang ajar? Masa itu namanya kritik? Yang bener aja ini CNN nih. EPI Jatim disebut akan mendampingi Gus Nur menghadapi laporan dugaan penghinaan itu. Gus Nur sudah menghubungi saya untuk laporan dari rekan-rekan Banser NU di sana, Jember, kata kuasa hukum Gus Nur, Andri Ermawan, Selasa tanggal 20 ya. Andi mengatakan bahwa pihaknya bersama tim advokasi dan bantuan hukum Front Pembela Islam Jawa Timur siap mengawal kasus tersebut. Tim advokasi Gus Nur dan bantuan hukum EPI Jatim siap mendampingi Gus Nur, ucapnya. Oke, dampingi aja ya. Ahli hukumnya yang ahli, hukumnya yang ahli. Menurut dia, dalam video itu kliennya hanya mengutarakan jawaban usai mendapat pertanyaan dari pemilik channel YouTube tersebut. Iya, pertanyaan dan jawabannya menyudutkan. Jawabannya itu, masa itu jawaban? Warga NU semua kurang ajar. Masa yang seperti itu? Ya wajar sih. Kenapa? Karena ya dia tidak
punya pengetahuan tentang NU itu apa dan siapa, maka ya jawabannya seperti itu, layaknya orang bodoh dan tolol menjawab pertanyaan. Oke. Aliansi Santi Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur melaporkan Sugiknur Raharja alias Gus Nur ke kepolisian atas dugaan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama NU. Pasal yang disangka adalah pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dengan nomor surat pengaduan LM-X-X-2020 Polres Jember Reskrim. Kepada cnnindonesia.com, Ayub Junaidi sebagai pelapor bercerita bahwa Gus Nur sebagai tokoh dinilai tidak pantas menyampaikan kalimat kontroversi, menyinggung dan mengaitkan NU dengan PKI dalam talk show bersama pakar hukum Rafli Harun di sebuah kanal YouTube. Wah, tokoh ya. Gus Nur sekarang menjadi tokoh, tepuk tangan saudara. Kasus hinaan NU, Gus Nur divonis 1,5 tahun penjara. Pernyataan Gus Nur yang dianggap menghina warga NU antara lain mengibaratkan NU seperti bus umum, sopirnya dan karnetnya sedang mabuk dan ugal-ugalan. Ia menyebut isi bus yang diibaratkan sebagai NU itu banyak berisi liberal dan komunis. Wah, mantap sekali saudara. Aduh, luar biasa ini. Liberal itu banyak di NU ya. Komunis itu banyak di NU ya. Oh, udah ya, segitu aja. Oh, udah. Begitu saudara. Kesimpulannya, silakan ambil sendiri. Kenapa kemudian Gus Nur atau Sugiknur Raharja, kalau memang beliau mengaku NU ya, saya kalau misal dibelah dadanya ya NU, mengambil pengacara untuk menyelesaikan kasus hukumnya dari FPI. Kesimpulannya, Gus Nur atau Sugiknur Raharja adalah FP. Lanjutkan. Kenapa? Apakah beda NU dengan FPI secara amaliyah? Ya saya kira tidak ada yang jauh berbeda. Cuma di dalam hal harokah, beberapa hal lah katakan ya, itu tentu ada perbedaan, tidak bisa disamakan. Dan mereka kan yang selalu mengaku bahwa saya adalah NU garis lurus. Garis lurus apanya, cok? NU garis lurus apanya? Jadi saya juga suka sebel sebetulnya ketika ada orang yang mengatakan NU garis lurus. Kenapa? Karena ya seolah-olah menganggap bahwa orang lain yang tidak masuk kepada lingkarannya adalah NU garis bengkok. Ya, janganlah. Silakan udah aja, saya sebagai FPI gitu loh, ngomong aja jujur. Saya FPI, itu jangan mengatakan saya NU kultural, NU struktural. Apa maksud dan tujuan ngomong itu tuh? Saya NU kultural, soal ingin memisahkan antara struktur dengan kultur. Ketika terjadi pemisahan, apa yang terjadi? Struktur itu nggak mungkin ada ketika nggak ada kultur. Jadi yang diinginkan oleh orang yang suka mengatakan bahwa saya NU kultural, ingin ada perpecahan di tubuh NU sendiri. Untuk mereka yang mungkin ambil keuntungannya, bisa dibetot ke dalam organisasinya, ya. NU yang kemudian tidak lagi percaya kepada pimpinannya, ya kemudian juga pindah mungkin ke FPI atau kepada siapa gitu loh. Keuntungannya ya jelas untung dong. Itu hasil daripada menghina Kang Said, liberal, sekuler, komunis dan sebagainya. Syiah. Di tubuh NU banyak yang PKI. Ini argumentasi yang sangat tidak rasional. Mana tunjukkan kalau misal ada PKI, mana?
Aneh juga saya kalau misalnya ada orang yang percaya terhadap tuduhan-tuduhan mereka yang suka mengatakan tubuh NU itu PKI. Ya hanya ngomong saja, mana sebetulnya buktinya, mana coba? Mana buktinya? Minta, mana orangnya? Ada enggak? Siapa orangnya? Jadi itu saudara ya. Kesimpulannya adalah bahwa beliau sang dai nasional adalah bukan ketukannya 2. Kalau yang benar, kalau 3 berarti oke. Kalau Muhammadiyah kan Muhammadiyah. NU itu Profika mana? kalau beliau pembela Islam 3. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.